Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ngopi hangat kali ini kita bersama anggota DPRD Provinsi Banten, dan terkhusus juga kunjungan kita berdampingan dengan Bapak Nawa Said Dimyati. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Demokrat. Begitu Pak ya? Siap. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Nawa akrab disapa Cak Nawa ya, begitu Cak Pak ya? Nawa, Cak itu Kak Cak itu atau Kang. Kang berarti ya. Karena rambutnya udah putih wajar dipanggil Kang gitu. Siap. Dan kebetulan juga di momen hari ini beliau didapuk atau dipercaya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. Pengumumannya kemarin diberi kemarin. mandat untuk mimpin Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, makanya hari ini agak sibuk Betul. nyusun kepengurusan ya, dan nanti malam harus rapat formatur dengan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat dan juga Ibu Ketua DPD Provinsi Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Ya, ini kali pertama Bapak menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, walaupun karir di Partai Politik Demokrat sendiri sudah lama begitu Pak ya. Nah ini apa, ini beban atau amanah Bapak milih seperti apa sih kira-kira? Jadi begini, saya masuk Demokrat itu sejak Partai Demokrat didirikan. Mulai dari aktif sebagai kader yang tidak punya posisi untuk mensukseskan Partai Demokrat di pemenangan pemilu 2004, kemudian direkrut menjadi salah satu pimpinan di DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, dan kemudian 2009 saya maju sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah dipercaya oleh publik, kemudian menjadi legislatif. Setelah itu 2014 ke provinsi, karena waktu itu saya juga 2012 ditunjuk menjadi ketua komisi pengawas daerah. Jadi majunya ya sesuai dengan kepengurusan kita di provinsi. Sempat gagal dalam artian tidak menjadi dewan, tetapi kemudian Tuhan mentakdirkan saya menjadi anggota DPRD melalui pergantian antar waktu. Terus 2017 saya tetap diminta menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Daerah, jadi yang senior ya, yang memang sudah lama pengabdiannya ditaruh di sana. Dan kemudian 2019 saya maju, alhamdulillah terpilih, dan kemudian diberi amanat menjadi wakil ketua DPRD oleh pimpinan Partai Demokrat. Nah, pada saat musda kemarin banyak kawan-kawan yang menginginkan saya maju. Cuma ketika saya melihat Ibu Ketua masih ingin meneruskan program yang belum terselesaikan, maka saya ikut bergabung dengan Ibu Ketua untuk mensukseskan kembali beliau di periode berikutnya. Dan setelah itu saya dipercaya lagi juga di Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Daerah. Pada saat muscap kemarin saya minta izin untuk maju sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, karena memang dorongan arus bawah. Dan setelah melalui mekanisme muscap, ada proses penetapan calon dan sebagainya, kemudian ada fit and proper. Kemarin saya ditelepon Ketua BPOKK Pak Herman Khairun, diberi kabar bahwa saya yang diberi mandat untuk memimpin DPC Partai Demokrat sampai dengan 2027. Saya diperintahkan untuk menyusun tim formatur, kemudian juga menyiapkan susunan kepengurusan, baik itu di tingkat DPC maupun juga tingkat DPAC.
dalam rangka memenuhi target awal adalah verifikasi administrasi partai politik. Jadi gitu Mas. Mantap ya, jadi perjalanan karir. Kalau boleh tahu ini Pak Dewan ini di Demokrat sendiri berapa tahun Bapak berkarir jadi politik Pak? Saya sejak 2003 2003. sudah aktif memenangkan Partai Demokrat. Bahkan pada pemilu 2004 itu hampir semua calon anggota legislatif di Tangerang Raya hampir semuanya kenal dengan saya karena aktif ya kita ya, aktif. Terus saya juga punya akses ke DPP karena kebetulan banyak kawan gitu kan yang di sana, dan atribut partai yang pada saat itu masih jarang, kawan-kawan dengan mudah mendapatkan di rumah saya waktu itu. Jadi ya rame ya. Iya, jadi pemirsa Banten TV, kalau boleh tahu saya berkunjung ke rumah beliau, memang terbuka Pak begitu ya. Ya. Siapapun itu welcome lah kalau Pak menerima tamu. Nah, ini menarik Pak kalau di karir Demokrat ini. Ini kalau saya baca artikel sedikit tentang Bapak, tentu Pak Nawa ini sebenarnya bukan asli Banten begitu ya. Ya, saya lahir di Pacitan, Jawa Timur, besar di Malang. Sejak 94 saya sudah menetap di Tangerang. Iya, Dan merantau lah begitu. Sudah menjadi orang Banten. Orang Banten. Sudah menjadi Nah, orang Banten. kalau boleh lebih tahu lebih dalam Pak, ini awal karir ini tentu peran keluarga pasti, apalagi orang tua, ibu begitu. Awalnya seperti apa sih Pak? Jadi Bisa gini kok berangkat ya. ke politik Bapak? Mau coba terjun di sana? Jadi bapak saya itu adalah politisi di zamannya. Saya anak ke-12 dari 14 Wow. bersaudara. 12 ya? Dan ayah saya ini pernah hidup di zaman Belanda, zaman Jepang, Orde Lama dan Orde Baru ya. Betul. Mulai dari menjadi tentara Hizbullah, perjuangan pada saat itu, kemudian beliau karir di Departemen Agama, tapi juga beliau merupakan salah satu aktivis waktu itu masih partai, yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Nah, saya ini karena anak nomor 12 lebih dekat dengan almarhum bapak saya itu ketika beliau udah pensiun. Di pada tahun itu beliau itu meskipun tidak mewajibkan, kami itu selalu nonton Dunia Dalam Berita. Oke. Itu kan ada di TVRI itu. Jadi Dunia berita Dalam lah ya waktu itu konsentrasi. Terus kemudian siaran BBC London. Suara Amerika itu radio 3 ban pada Waduh. saat itu Wah. kita selalu dengarkan karena memang Bapak pernah aktif di Partai Nahdlatul Ulama, meskipun kemudian tidak berpartai lagi karena posisinya sebagai PNS. Nah, sejak kecil kalau teori-teori kepemimpinan kita sudah Sudah punya bekal lah. diajarkan gitu kan, mulai dari SD, kemudian SMP ya, bahkan SMA itu saya sudah menjadi punya- salah satu aktivis RT. Jadi kalau ada kegiatan RT segala macam, administrasi dan lain sebagainya, kita yang sudah mulai Iya. siapkan. Jadi dari dulu sudah ada keinginan untuk belum ada, ke politik. belum ada. Tapi aktif di organisasi Ya, begitu aktif ya? organisasi. Bahkan kuliah pernah juga di PMI. Ya, kalau aktif di organisasi kemahasiswaan PMI. Nah, di situ kemudian kita juga diajak di tingkat kecamatan itu dulu itu ada namanya Komca ya, Komisariat Cabang itu tingkat kecamatan itu di P3. Saya sudah mulai diminta untuk banyak membantu ya, terutama tugas-tugas administrasi. Sampai kemudian sempat juga disuruh untuk desain bikin kegiatan-kegiatan kampanye pada saat pemilu. Itu zaman saya masih kuliah Mas. Kuliah dulu di IAIN, Sunan Ampel Malang. Malang ya. Itu sudah melakukan banyak hal itu kan, bersentuhan dengan dunia politik. Di samping saya juga banyak belajar sama mantan kader PDI ya, Pak Latif Pujo Sakti, karena beliau juga domisilinya di Malang. Tempat beliau itu kan juga tempat nongkrong anak-anak muda ya, kita banyak belajar di situ. Kalau di B3 itu saya banyak belajar ke Pak Bibit,
sama Pak Pipit Suprapto sama Pak Kiai Bukhari Amin almarhum, dua-duanya sudah. Nah kemudian setelah Bapak nggak ada, Ibu melarang kita untuk melakukan aktivitas yang model-model begitu, suruh konser. Malah berbalik gitu. Ya. Sampai ketika saya merantau di Tangerang, itu tahun 2003, ya pertengahan 2003 beliau telepon suruh bantu Pak SBY. Oh malah Ya, malah disuruh. Ibu suruh. Nah, terus dari situlah kemudian saya mulai aktif berkecimpung di dunia politik lagi. Oke, jadi mulai di sana Pak ya. Mulai di Ibu sana. meminta untuk membantu. Iya berarti dulu memang sekitar tahun 2000. Ya, suruh konsen di sekolah. Oke, dan dulu juga Bapak pernah berdagang juga, berniaga begitu? Oh iya, saya waktu itu dagang beras. Oke. Saya dagang beras ketika di sini ya, habis nikah itu mulai dari tokonya besaran sampai toko kecil itu. Oke. Karena sulit juga ya jadi pedagang gitu ya. Sulit Jadi juga. tidak lama jadi pedagang Pak ya? Ya cukup lama juga. Oh cukup lama? Cukup lama juga, Oke. dari 98. Kalau sekarang udah nggak berniat lagi berdagang Pak? Belum. Sampai sekarang masih berdagang. Oh, masih berdagang? Oh ada juga masih? Ada. Ya jadi magelar lah ya. Oke. Siap, benar. Pak ini tentu di provinsi juga Bapak ini kan menjabat pimpinan sudah kali kedua juga ini. Sejak periode Semja PAW, terus 2019 juga diangkat kembali, selalu jadi pemimpinan. Dan sekarang koordinasi di komisi? Saya koordinator komisi 2 sekarang. Komisi 2. Sebelumnya komisi 5 ya. Komisi 5. Nah, kalau Bapak lihat Banten sekarang Pak? Jadi Bapak Banten ini seperti apa sebenarnya kaya Mas. Oke. Saya dengar keterangan dari BI ya. Itu uang Banten itu setiap minggunya itu hampir 20 miliar yang beredar di Bandung. Itu baru di Bandung. Di Bandung. Iya, belum di tempat-tempat lain. Oke. Ya. Nah ini harus menjadi salah satu apa ya? Salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat destinasi wisata. Oke, pariwisata Ya, berarti pariwisata ini harus kuat. Karena coba bayangin 20 miliar loh. 20 miliar. Setiap minggu. Itu dilihat itu dari orang yang narik ATM ya, orang Banten yang narik ATM di mana? Di Bandung gitu. Oke. Itu cuma Orang Banten di Bandung transaksi itu cuma gitu. Sabtu Minggu. Oke, weekend. Ya kan? Weekend. Mereka yang wisata ke sana ya begitu. Ya. Artinya kalau kita lihat dari situ kan ya cukup bagus juga. Tapi di sisi yang lain ada wilayah-wilayah yang menurut kita berada di bawah garis ya. Angka kemiskinan di Banten itu meskipun setiap tahun menurun ya, tetapi angkanya itu kan masih besar. Kalau kita lihat dari rata-rata nasional ya, angkanya kan masih besar. Tingkat penganggurannya pun juga sama. Masih tinggi. Masih tinggi. Nah, ini juga terjadi yang saya lihat di komisi yang saya Bidangnya. diberikan tugas untuk memimpin sisi administrasi ya. Jadi saya lihat memang pagu anggaran di mitra kerja Komisi 5 ya ada 7 OPD itu yang kaitannya dengan pergerakan ekonomi. Ini pagu anggarannya tidak sampai 5% dari total belanja yang APBD. dibuat di APBD secara keseluruhan. Jadi terhitung kecil Pak ya berarti ya? Sangat amat kecil. Nah, kami ya dengan kawan-kawan di Komisi 5 ketika menyadarin itu agar pergerakan ekonomi di Banten ini cukup bagus ya, kita minta beberapa dinas itu pagu anggarannya dinaikkan. Oke. Ya, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kayak dinas pertanian, kemudian dinas kelautan ya, kemudian koperasi UMKM ya, harus mendapatkan porsi yang lebih, termasuk juga industri perdagangan. Jadi jangan industri perdagangan ini hanya disuruh untuk mencatat laju inflasi ya, laju pertumbuhan dan sebagainya, tetapi nggak diberikan peran untuk melakukan intervensi
supaya misalkan inflasi di Banten nggak tinggi dan sebagainya. Oke. Jadi problem Prihatin, tuh Pak ya. problem. Nah, semenjak hadirnya Pak Nawan, Cak Nawan ini sudah arah ke lebih baik apa gimana Pak? Bapak melihat itu, apalagi tadi sokongan anggaran juga penting juga Pak untuk mensupport dinas membuat program. Ini kan saya baru dan baru mau penyusunan anggaran di APBD perubahan ini, ya. Kalau ngelihat paku yang ditawarkan oleh TAPD untuk masing-masing dinas itu masih mindsetnya masih belum berubah. Oke, Ya. masih produk lama Masih berarti ya? produk lama. Nah makanya nanti melalui otoritas politik kita akan minta ya nanti pada saat rapat badan anggaran agar lebih diperkuat itu anggaran-anggaran di bidang ekonomi. Oke. Nah kalau kita beralih ke Dapil Bapak di Kabupaten Tangerang nih, apalagi kita di Pemirsa Banten TV kita mengarah ke tempat Bapak melaksanakan sosper, kegiatan sosper. Sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan. Ya, dan juga ini pasti bersentuhan dengan masyarakat Pak. Nih, Betul. mayoritas harapan mereka apa sih Pak menggantungkan ke Bapak ini? Apa yang disampaikan? Jadi gini, sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan ini kan tergantung dari audien yang kita undang, masyarakat yang kita undang. Kalau masyarakat di wilayah pemukiman, hampir mayoritas memang bicaranya lebih banyak kepada infrastruktur ya, baik itu jalan, selokan air ya, kemudian sarana prasarana untuk mereka melakukan aktivitas yang baik gitu kan. Tapi ketika kita kumpulkan ya komunitas berbagai macam, memang lebih banyak bicara terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, macam-macam kebutuhan dasar lah kalau gitu ya. Kebutuhan dasar. Nah, hari ini saya coba mengundang kawan-kawan dari ojol, ojek online. Di ojek online, di mana ojek online ini kan menjadi salah satu mata pencarian yang mudah didapat. Ya, karena memang tingkat PHK ini kan sangat tinggi. Kebetulan saya tinggal di Kecamatan Pasar Kemis, yang mayoritas penduduknya ini kerjanya itu di sektor swasta. Oke. Banyak yang yang mengalami PHK. Juga begitu Racek ya, Sindang Jaya. Jumlah penduduk di 3 kecamatan ini cukup besar, Mas. Oke. Apa solusi? Satu-satunya daerah pemilihan di Kabupaten Tangerang ini cuma 3 kecamatan. Kalau yang lainnya itu 4 ya, bahkan ada yang 9 kecamatan ini ya. 3 malah. Ini cuma 3. Berarti padat penduduk. Padat banget dan memang mayoritas antara penduduk asli dengan pendatang ya, urban ini ya hampir kurang lebih banyakkan urbannya kalau di wilayah sini ya. Nah, saya di beberapa kesempatan banyak menginisiasi berdirinya koperasi-koperasi supaya mereka bisa mengurus dirinya sendiri, karena koperasi itu kan dari kita untuk kita kan ya. Dan juga merupakan salah satu pengamalan Pancasila itu. Karena ekonomi kerakyatan kan. Nah, itu kan koperasi. Ada yang sudah berhasil ya. Ada juga yang masih tertatih-tatih gitu kan ya. Ada yang sedang-sedang saja, banyak hal lah ya. Nah hari ini kita ojol, kita temanya adalah koperasi dan UMKM. Kita berharap mereka juga jangan terlalu menggantungkan terhadap pemerintah. Di situasi dan kondisi ekonomi semacam ini, mereka juga harus kreatif untuk melakukan tolong-menolong di antara mereka sendiri. Itu yang saya harapkan dan target kita pada sore hari ini. Jadi koperasi ini dimaksudkan untuk membantu mereka juga supaya bisa mandiri begitu Pak ya? Ya, koperasi ya untuk mereka loh, mereka harus berdikari lah ya. Kan koperasi itu ada dividennya nanti kan kembali ke mereka. Dan mereka juga punya akses untuk mendapatkan pinjaman, itu kan lebih mudah ketika mereka ada di koperasi, nggak bertele-tele kan. Betul. Beda dengan kalau kita akses ke perbankan dan sebagainya.
Nah ini kita lihat ketika mereka memang bagus lakukan, nanti kita fasilitasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk bisa berdiri menjadi sebuah lembaga hukum ya, berbadan hukum. Nah ketika berbadan hukum, nah, mereka kan bisa mengakses program-program yang ada di APBD Provinsi Banten, Mantap, APBD berarti. Kabupaten Tangerang, APBN. Nah, ini inisiatif Pak Cak Nawan nih berarti ya, membangun IKIP ya. Ya sebenarnya kalau dibilang inisiatif saya enggak, saya cuma belajar dari masyarakat juga ya, dari masyarakat. Jadi ini sangat membantu berarti untuk mereka ya. Alhamdulillah. Oke, ini Cak Nawan tentu berkarir di politik juga cukup lama ini ya. Pak, kalau keinginan sendiri ya Pak, ini mau sampai kapan sih Pak kira-kira politik Pak? Saya sih kepinginnya 1 periode lagi, habis itu pensiun. Pensiun. Nah, Ya. rencana pensiun mau apa nih? Masih usaha lagi Pak? Apa dagang lagi gitu? Back to basic lah. Wait, sih. Saya ini kan Oke, produk gagal sebenarnya. Jadi satu aja. Iya. Ini Cak Nawan ini memang terkenal termasuk anggota dewan yang low profile gitu-gitu. orang tua saya itu cita-citanya saya ini jadi kiai. Oh gitu. Ya. Ya saya kepingin lah, meskipun kecil punya surau-surau kecil gitu kan, bisa didik anak-anak lah ya. Kalau baca Qurannya kita nggak bisa ya, nanti kita cari yang bisa baca Quran. Tapi dari sisi manajemen kan, pingin itu aja. Jadi orang tua baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada itu bisa bangga ya, nganggap kita ini kurotan ayun gitu kan. Iya. Itu basic. Nah ini juga saya baca artikel sedikit Bapak termasuk orang yang peduli terhadap pendidikan, ya, terhadap tadi baik kesejahteraan masyarakat, begitu Pak. Ini kalau di sektor pendidikan Bapak melihat bagaimana perkembangan Banten ini? Banten sebenarnya cukup bagus. Dari ide-ide besar ya yang kemarin dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu cukup bagus. Cuma memang menyisakan sebuah persoalan yang lain. Ada persoalan lagi berarti? Ya banyak USP yang bisa tidak terbangun ya. Terus kemudian karena sistem belajarnya tidak terlalu terurus misalkan kan, karena sekarang udah hampir bukan pendidikan tapi lebih banyak apa itu, pengajaran saja. Kalau pendidikan itu kan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga transfer nilai-nilai kehidupan. Tapi yang saya lihat ini agak berkurang gitu. Oke. Lebih banyak orang bicara terkait dengan output pendidikan itu nilainya baik Oke, lah, quantity. ini ya segala macam. Sedangkan kualitasnya Ya, masih kurang. diperbaiki. Siap. Terus yang kedua ada kegagalan yang fundamental Apa itu Pak? terkait dengan dana BOS Oke. yang tidak tersalurkan. Nah Sudah, itu Ya. persoalan yang tak kunjung tuntas Pak, begitu ya? dan angkanya cukup gede itu, 180-an miliar. Cak Nah, Nawan masih ini- memperhatikan itu berarti? Ini kan sekolah-sekolah swasta. Nah yang sekolah di swasta itu siapa? Waduh, Anak-anak orang Banten atau anak-anak orang mana? sama orang Banten juga Pak. Ini Seharusnya political punya will akses keadilan ini kurang berarti. bagus ya tahun 2021, hanya karena takut ada prosedur yang belum terlewatin secara baik, sehingga mereka takut menjadi masalah hukum, padahal bisa minta pendampingan kan dari aparat penegak Oke. hukumnya. Ini kan masalah dasar. Tapi Betul. saya lihat kepala daerahnya ya yang diwakilin oleh kepala OPD-nya yang tidak lakukan itu. Oke, ini politik will berarti Pak ya, Political kebijakan will-nya kepala daerah kurang, teman-teman ya. itu ya. Mantap. Yang kedua juga perencanaan yang kurang matang sehingga banyak program pembangunan unit sekolah baru ya tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Lebih banyak di sektor itu. Tapi Oke. kalau perhatian terhadap guru honorer dan sebagainya itu cukup bagus. Sudah cukup, Pak, bagus berarti ya? banget, cukup bagus. Oke. Siap, baik pemirsa Banten TV, banyak kita soroti nih dengan Cak Nawa ya. Banyak sektor yang harus
selesaikan begitu sepertinya Pak ya pemerintah daerah. Banyak kawan. Iya, dan nanti ini posisi kita sekarang sedang berada di lokasi tempat sosialisasi perda. Dan ini ojolnya lagi ini, lagi Antri ya? absen, antri. Oke, Ya, siap. itu yang antri itu harus bawa undangan begitu mas? Harus bawa undangan? Harus dia? bawa undangan. Nggak dibawa Karena undangan? kenapa harus bawa undangan? Karena kan sosper itu Hmm. penyelenggaranya pemerintah penyelenggaranya sekretariat Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Ya. Kita yang diminta untuk mendatangkan APCD, ada narasumber, ada dana untuk transport mereka, makan minum mereka, makanya mereka harus bawa undangan. Jadi yang nggak dapat undangan ya nggak Tidak bisa. boleh? Oh, Karena memang stoknya cuma 150 orang. iya, jadi dibatasi dan itu sesuai Bukan dengan aturan. dibatasi sesuai dengan aturan. Nah ini ketika saya melakukan sosper seperti ini. Oke. Jadi biasanya memang antriannya panjang ini kan ya. Iya. Untuk lakukan ini. Jadi setelah absen, transportnya diberikan, ya. Terus kemudian ada snack, nasi, ya, yang diberikan. Mereka mengikuti kegiatan, ada interaktifnya. Kemudian nanti selesai. Gitu. Siap. Oke Cak, ini kita sudah ada di lokasi nih. Canawa mempunyai program sosialisasi perda dan akan menyampaikan beberapa hal untuk Gojek atau ojek online di sini. Ya. Memang seperti ini Cak Nawa ini tempatnya. Ya, jadi ini kayaknya Sampai belum jalan? datang semua. Ada 150 orang yang diundang ya. Oke, 150 orang. 150 orang yang diundang. Dan yang diundang itu mendapatkan hak makan dan minum, Oke. kemudian juga transport senilai Rp150.000 per orang. Jadi memang itu hak dia, Ya. mereka berarti ya. Kalau yang diundang tidak datang, maka uang transportnya kembali ke kas daerah. Oke. Jadi sesuai dengan aturan. Harus sesuai dengan aturan. Oke. Jadi memang ini haknya mereka seperti itu ya. Dan mereka juga mendapatkan pengetahuan baru ya terkait sosialisasi perda tadi begitu ya. Kita hanya ingin menularkan bagaimana konsep gotong royong, ta'awanu alal birri wa taqwa ya kalau dalam bahasa agamanya, agar mereka sesama komunitas ojol bisa saling bahu membahu, meningkatkan kemanfaatan mereka di dunia, yaitu dengan mendorong putra dan putrinya menjadi putra putri terbaik bangsa. Nah, itu manfaatnya luar biasa. Dan mereka warga Banten berarti Pak ya? Ini ada yang dari Pasar Kemis, ada yang dari Rajek, ada yang dari Sepatan, ada juga dari Kecamatan Sindang Jaya. Jadi mereka ada komunitas kecil-kecil kan? Nah itu yang kita undang. Oke, mantap. Ya semoga lancar Pak. Ada Cak juga Nawa. tetangga saya. Ada juga. Ada juga. Data banyak yang ya. dulu manajer di sebuah perusahaan sekarang narik ojol. Ada. Oh sekarang jadi Gojek kehidupan Ya, kehidupan. misterius ya, Ya. tidak ada yang tahu Ya. ya begitu ya Cak Nawa. Ya. Siap, Cak Nawa, terima kasih Oke. banyak nih waktunya ya. Makasih, Kesempatan Mas. kita bekerja sama di sini. Siap, Terima mudah-mudahan kasih, lancar Banten. acaranya. Mangga saya pamit, Cak Nawa. Terima Makasih. kasih. Saya lanjut dulu ya. Oke. Monggo silakan Cak Nawa. Ya. Ya, pemirsa Banten TV, profil kali ini tentang Cak Nawa sudah 30 menit tadi kita laksanakan dan mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan simak terus di season berikutnya. Saya baru tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.